Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok statistika C3, kami akan mempresentasikan tentang estimasi probabilitas kesuksesan pada uji coba kualitas layanan sistem informasi dengan distribusi binomial. Untuk kelompok statistika C3 sendiri terdiri dari 5 orang. Yang pertama, Patrick Stefani dengan NIM akhir 2011. Yang kedua, Arman Maulana dengan NIM akhir 2026. Yang ketiga, Najib Fikri dengan NIM akhir 2033. Yang keempat, Laida Lavenia dengan NIM akhir 2041. Yang kelima, dengan Hujan Maulana Yahya dengan NIM akhir 2079. Untuk studi kasus yang akan kami angkat sendiri yaitu mengukur probabilitas kesuksesan pada uji coba kualitas layanan sistem informasi. Di sini kami menggunakan metode distribusi binomial dan menggunakan variabel kualitas layanan sistem informasi. Untuk sampelnya yaitu 30. Untuk ruang input atau kelasnya yang pertama yaitu sangat puas, yang kedua puas, yang ketiga cukup puas, yang keempat tidak puas, yang kelima sangat tidak puas. Dan di sini kami menggunakan instrumen penelitian yaitu kuesioner. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang distribusi binomial. Jadi, distribusi binomial adalah ukuran penyebaran data dalam N kali percobaan, dalam artian berhasil atau gagal, di mana hasilnya sesuai dengan percobaan Bernoulli yang diulang sebanyak N kali. Seperti yang telah disebutkan, bahwa untuk setiap pengulangannya hanya akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu berhasil atau gagal. Misalkan probabilitas sukses direpresentasikan oleh huruf P, maka 1 min P adalah probabilitas gagal. Terdapat dua prinsip dalam metode ini, di mana pada setiap percobaan yang dilakukan pada distribusi binomial hanya akan menghasilkan dua kejadian yang berkomplement, seperti sukses atau gagal, iya atau tidak, berhasil atau tidak berhasil, dan setiap pengulangan bebas terhadap pengulangan selanjutnya. Untuk implementasinya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk implementasinya, di sini nilai probabilitas ini yang nantinya digunakan untuk memprediksi tingkat kesuksesan pada uji coba kesuksesan kualitas pelayanan informasi, dengan asumsi bahwa tingkat kepuasan pengguna merupakan indikator kesuksesan kualitas layanan informasi. Jadi pada tabel di samping ini, pada tabel 3, di sini kita bisa melihat dari variabel X1, X2, X3, X4 hingga X5, probabilitas dari masing-masing kelasnya itu dari probabilitas ruang input atau kelas sangat puas itu didapatkan sebesar 0,288, yang puas itu 0,425, probabilitas cukup puas 0,18, probabilitas tidak puas 0,072, dan probabilitas sangat tidak puas itu sebesar 0,035. Lalu selanjutnya, nah, di sini juga terdapat di tabel 4 merupakan hasil distribusi binomial untuk jawaban responden. Di sini didapatkan dari sebanyak 30 sampel, 30 atau 30 responden dengan probabilitas sukses dari masing-masing kelasnya itu sangat puas, puas, cukup puas, tidak puas, dan sangat tidak puas seperti pada tabel 3 sebelumnya. Nah, untuk probabilitas gagalnya itu didapatkan dari 1 dikurangi masing-masing probabilitas sukses di masing-masing kelas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk tabel 5 yaitu hasil uji coba probabilitas kesuksesan dengan variasi nilai N dan P. Di sini kita sudah hitung untuk masing-masing probabilitas dari masing-masing kelas yang di tahap sebelumnya. Untuk tabel ini kita buat case di masing-masing N dan X yang berbeda di masing-masing kelas, di mana terlihat pada gambar di sini terdapat nilai N 6 dan X3 dengan kelas sangat puas. Untuk probabilitasnya yaitu 0,1724 dan untuk kelas puas 0,2919, untuk kelas cukup puas 0,0643 dan untuk kelas tidak puas 0,060
untuk kelas sangat tidak puas yaitu 0,0008. Sampai untuk N sama dengan 30 dan X sama dengan 14 di masing-masing. Di sini di paper ini didapat kesimpulan dari peneliti bahwa semakin banyak jumlah sampel yang diambil, maka akan semakin kecil nilai probabilitas kesuksesan yang diperoleh. Di sisi lain, jumlah sampel yang kecil dan nilai probabilitas yang besar akan meningkatkan probabilitas kesuksesan yang akan diperoleh. Namun jika nilai N besar dan nilai P sangat kecil, maka probabilitas nilai X sulit untuk dihitung, baik secara langsung maupun dengan memakai tabel distribusi binomial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, untuk selanjutnya ini merupakan tabel distribusi binomial untuk kumulatif dari jawaban responden yang terambil dari sebanyak N 30 kali percobaan atau 30 responden. Nah, bila kita perhatikan di tabel sebelumnya, untuk distribusi binomial dan kumulatif ada sedikit perbedaan. Kalau kumulatif artinya kita diminta untuk mengakumulasi setiap percobaan yang kita lakukan. Nah, ini sebagai contoh pada sisi kanan kita diminta untuk menghitung atau mengakumulasi untuk indeks X kurang dari 3. Artinya kita diminta untuk menjumlahkan semua hasil perhitungan binomial kita dari X sama dengan 0, X sama dengan 1, dan X sama dengan 2. Atau dengan kata lain, kita diminta untuk mengakumulasi distribusi binomial kumulatif untuk X sama dengan 2. Nah, kalau untuk menghitung kumulatif, kita ada dua cara. Cara cepatnya adalah kita mentotalkan sebanyak batas atasnya dari masing-masing probabilitas perhitungan percobaan pertama. Ketika kita lihat di sini untuk percobaan pertama di mana X sama dengan 0, didapatkan probabilitas sangat puas itu 0,0000. Percobaan kedua untuk satu orang yang menjawab sangat puas dari 30 percobaan ada sebesar 0,0005. Kemudian percobaan ketiga yaitu X sama dengan 2 didapatkan untuk dua orang menjawab sangat puas 0,0027. Nah, untuk cara cepatnya kita tinggal mengakumulasi atau menjumlahkan ketiga nilai ini sehingga didapati sebesar 0,0032 untuk besarannya atau untuk akumulasinya. Kalau secara detailnya, kita bisa melakukan dengan cara kita letakkan untuk nilai indeks yang pertama, yaitu X sama dengan 0 pada sisi kanan. Kemudian untuk indeks berikutnya, itu menjumlahkan yang diambil dari nilai probabilitas milik dia, yaitu X sama dengan 1, nilai probabilitasnya adalah 0,005, ditambahkan dengan probabilitas di atasnya atau sebelumnya, yaitu milik X sama dengan 0. Sehingga akumulasi dari X sama dengan 1, itu kata lainnya adalah kita menjumlahkan milik probabilitas 0 dan 1. Begitupun ketika kita sudah sampai di X sama dengan 2, kita menjumlahkan milik probabilitas X sama dengan 2, ditambahkan probabilitas di atasnya atau sebelumnya. Sehingga hasilnya juga sama, yaitu 0,0032. Itu untuk menjawab jika kita diminta untuk total responden yang menjawab kurang dari 3 orang yang memilih tingkat kepuasan berupa sangat puas. Kemudian bisa kita next. Untuk yang case kedua, kita diminta untuk mentotal untuk responden lebih dari 3 orang. Nah, ini untuk yang kurang dari 3 orang, hasilnya seperti ini. Kemudian ini untuk kasus jika N-nya kita perkecil. Kalau tadi N-nya sama dengan 30, sekarang N-nya sama dengan 5. Maka hasil yang didapatkan adalah sebesar 63,85% yang didapati dari total akumulasi percobaan ke-1 dari indeks ke-0 sampai indeks ke-2. Kita mungkin bisa next ke case berikutnya, di mana N-nya juga sama dengan 5, kemudian kita diminta untuk menghitung lebih dari 3 orang yang menjawab sangat puas. Berarti ada 3 percobaan juga, yaitu percobaan pertama, 3 orang yang menjawab puas berapa,
4 orang yang menjawab puas berapa, 5 orang yang menjawab puas berapa, kemudian kita totalkan sehingga didapatkan akumulasi dari kelas puas untuk lebih dari 3 orang adalah sebesar 36,15%. Coba kita bandingkan ke slide yang sebelumnya. Kalau ini 36,15, sedangkan untuk N sama dengan 5 kurang dari 3 sebesar 63,85%. Hal ini dipengaruhi karena semakin meningkatnya nilai X, maka akan semakin menurun probabilitas sukses pada kelas itu sendiri. Mungkin kita bisa next, untuk kesimpulannya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, dari hasil studi kasus yang telah kita lakukan, terdapat beberapa poin untuk kita simpulkan. Yang pertama yaitu distribusi binomial dapat digunakan untuk mengestimasi kualitas layanan sistem informasi. Dan yang kedua, dengan memodelkan jumlah keberhasilan pada jumlah sampel N dari jumlah populasi N. Dan yang ketiga, jika jumlah sampel semakin kecil dan nilai probabilitas yang besar, maka akan meningkatkan probabilitas kesuksesan yang akan diperoleh. Dan yang keempat, semakin banyak jumlah sampel yang diambil, maka akan semakin kecil nilai probabilitas kesuksesan yang diperoleh. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Atas kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.